Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 22 Mei 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Diangkat Allah. Diangkat Allah. Firman Tuhan terambil dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang diangkat oleh Allah naik ke surga, yaitu Henoh dan Elia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada 3 pribadi yang luar biasa di dalam Alkitab. Dalam perjanjian lama, Henoh dan Elia yang diangkat oleh Allah. Dalam perjanjian baru adalah Kristus yang naik ke surga dengan kuasa dan kemampuannya sendiri karena dirinya Allah. Sementara Henoh dan Elia tentu adalah manusia. Sebagaimana manusia pada umumnya, manusia berdosa yang dipakai oleh Allah menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Khususnya Elia, bagaimana mengalahkan semua nabi-nabi Baal dan juga nabi-nabi dari Asyera. 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera yang dikalahkan oleh Nabi Elia dengan menunjukkan kekuatan keperkasaan Tuhan, mujizat yang dilakukan yang datang dari atas menghanguskan semua persembahan dan membakar apa yang dilakukan oleh mereka. Kita akan belajar dalam kebenaran firman Allah ini, yaitu tentang diangkat oleh Allah. Pengalaman diangkat oleh Allah tentu, apakah masih akan terjadi pada saat ini? Tentu akan terjadi. Kapan terjadinya? Kapan kita mengalami peristiwa yang sama dialami oleh Henoh dan Elia? Yaitu janji Tuhan. Pada saat Tuhan datang yang kedua kali, kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia, menyongsong Tuhan di angkasa. Sampai awan menutupi dan kita akan dikumpulkan, meninggalkan kesementaraan, masuk dalam kekekalan, meninggalkan langit dan bumi yang lama dan memasuki langit dan bumi yang baru. Kita tahu dengan jelas Elia dan Henoh adalah orang-orang yang dipakai oleh Allah dalam seluruh kehidupannya. Apa makna yang dimaksud dengan diangkat oleh Allah? Mengapa Henoh dan Elia tidak mengalami kematian seperti orang-orang pada umumnya? Itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Itu adalah kekuasaannya Tuhan. Itu adalah keputusannya Tuhan. Yang kita tidak bisa mengerti kalau tidak Tuhan jelaskan. Tapi itulah kehendak Tuhan. Tuhan punya kuasa memberikan kehidupan. Tuhan mengizinkan manusia melewati kematian. Tapi Tuhan juga bisa mengizinkan manusia di dalam kondisi hidup, dia akan diangkat oleh Tuhan, diubahkan, memiliki sebuah tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Peristiwa yang dialami oleh Henoh dan Elia itu pun akan dialami oleh kita pada saat akhir zaman nanti. Kita akan mengalami sebuah peristiwa yang hidup akan diangkat, yang sudah meninggal dibangkitkan, dan juga diangkat menuju sebuah perjumpaan akbar di surga sana. Apa yang kita pelajari daripada pemberitaan firman Tuhan yang kita baca dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang 11 dan Kejadian pasal 5 ayat 24 tentang Henoh itu hidup bergaul dengan Allah. Ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. 2 peristiwa yang luar biasa. Kalau kita berbicara tentang kehidupan, apa yang kita lakukan? Manusia biasanya berbicara tentang apa itu masa depan. Masa depan itu adalah menghadap perjalanan ke depan. Sifatnya vertikal, menuju masa depan, melewati waktu demi waktu, bertambahnya umur. Dari anak-anak, remaja, dewasa, kemudian berharap masa depannya memiliki masa depan yang baik. Perjalanan manusia itu adalah menuju ke depan. Masa depan diidentikan adalah perjalanan menuju ke depan. Itu perjuangan hidup kita selama di dalam dunia ini. Dan seringkali kalau kita hanya berfokus menuju ke depan, maka yang kita perjuangkan adalah pencapaian dunia. Keberhasilan dunia. Apakah keberhasilan dunia itu sesuatu yang berdosa? Tentu tidak. Bagaimana kita yang bodoh menjadi pandai? Bagaimana kita yang kurang finansial bertambah menjadi semakin makmur?
bagaimana kita mengalami pencapaian-pencapaian hidup yang semakin baik di kedepannya. Itu tidak dosa. Itu bahkan berkat yang Allah berikan juga kepada bangsa Israel. Engkau akan menuju tanah Kanaan, dan di sana terdapat anggur, susu, dan madu yang berlimpah yang disiapkan. Tuhan menjanjikan tanah perjanjian, Tuhan menjanjikan kemakmuran, Tuhan menjanjikan kambing domba, lembu sapi, menjadi bentuk kekayaan, bahkan unta yang diberikan. Tuhan juga menjanjikan umur panjang, hari depan yang penuh dengan harapan, hari depan yang penuh dengan rancangan damai sejahtera. Itu adalah bagian daripada keindahan yang ada di dalam dunia. Yang tidak boleh adalah bukan mengejar apa yang ada di dalam dunia. Bukankah dunia diciptakan oleh Allah, disediakan oleh Allah untuk memberkati kita, untuk melimpahi kita dengan anugerah dan kasih karunia-Nya? Yang tidak boleh bukan mengejar apa yang ada di dalam dunia, tapi yang tidak boleh adalah menjadi sebuah kehidupan yang duniawi. Dunia dan duniawi adalah dua perkara yang berbeda. Kita mengejar berkat-berkat dunia, kesehatan juga berkat yang ada di dalam dunia. Tetapi kalau duniawi adalah menjadikan semua yang ada di dalam dunia sebagai segala-galanya. Duniawi artinya apapun yang ada di dalam dunia sebagai pusat segala-galanya dan mengalahkan segala-galanya. Bahkan Tuhan pun digeser dalam kehidupan kita di dalam mengejar semua perkara-perkara yang duniawi. Namun akhir daripada pengejaran yang ada di dalam dunia ini, apa yang kita akan terima? Yaitu kita akan turun ke bawah. Turun ke mana? Turun ke dalam liang kubur. Turun kemudian menghadapi kematian. Lalu semua yang kita kejar yang ada di dalam dunia ini pada akhirnya akan terlepas. Tidak bisa akan kita bawa. Sekalipun ada perkataan bahwa harta benda kita, kesuksesan kita, kita bisa turunkan kepada 7 turunan, mungkin lebih, mungkin belasan puluhan turunan. Namun pada akhirnya setiap kita akan berakhir dalam kehidupan ini. Dan harus diingat, sewaktu kita memahami kebenaran firman Allah tentang Elia dan Henokh yang diangkat oleh Allah, itulah ujung kehidupan kita. Setiap kita akan bertemu dengan Tuhan. Setiap kita akan diangkat bertemu dengan Sang Pencipta kita. Setiap kita akan tinggalkan langit yang pertama, bumi yang pertama, dan kita akan masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Itulah perjumpaan yang kita akan alami bersama dengan Tuhan. Dengan demikian, sewaktu kita mengejar apapun yang ada di dalam dunia, jangan melupakan ada makna nilai hidup, ada tujuan yang lebih agung, yang sifatnya tidak hanya arah ke depan, tapi sifatnya arah ke atas. Bertemu dengan Sang Pencipta yang menciptakan kita. Lalu apa perjuangan yang kita lakukan? Yang pertama, kita menyadari Tuhan menyertai, memberkati, menolong, dan tidak meninggalkan kita. Yang kedua adalah selain hal tersebut, kita pun diminta untuk hidup bersama-sama dengan Allah. Seperti catatan di dalam Alkitab, Henokh hidup bergaul dengan Allah. Ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Demikian juga Elia dipakai oleh Allah. Hidup kita harus bergaul dengan Allah, sehingga sewaktu kita mengalami kematian, turun ke bawah, kita bertemu dengan Tuhan dan kita bisa menyelesaikan seluruh kehidupan dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Allah dengan sebuah tema diangkat oleh Allah. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati setiap kita masing-masing. Amin.